Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel, tentang apa itu sistem persamaan linear dua variabel, kemudian bagaimana metode-metode penyelesaiannya. Jadi silahkan menyimak video ini sampai akhir, kemudian dikerjakan soal yang akan diberikan. Sistem persamaan linear dua variabel. Hari ini kita akan mempelajari pokok-pokok pembahasan, yaitu yang pertama, memahami pengertian sistem persamaan linear dua variabel, membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari, menentukan nilai variabel SPLDV melalui metode grafik, menentukan nilai variabel SPLDV melalui metode eliminasi. Oke, yang pertama, memahami pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Ya, jadi yang dinamakan sistem persamaan linear dua variabel itu jika ada dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan dan di antara keduanya itu mempunyai satu penyelesaian. Kemudian bentuk umum dari SPLDV. Bentuk umum dari SPLDV yaitu yang pertama. Ini persamaan pertamanya itu AX plus BY sama dengan C. Kemudian persamaan keduanya PX plus QY sama dengan R. Jadi akan selalu ada dua atau lebih persamaan linear dua variabel. Tapi karena di materi kita yang kelas 8 ini kita hanya akan mempelajari dua persamaan linear dua variabel, jadi namanya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di mana X dan Y ini merupakan variabel, kemudian A, B, P, dan Q adalah koefisien, dan C dan R adalah konstanta. Contoh SPLDV. Ini merupakan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Itu ada 2x plus y sama dengan 12 dan x min y sama dengan 3. Nah, dua persamaan ini nantinya akan memiliki penyelesaian SPLDV. Nah, penyelesaiannya ini dilihat dari apa? Yaitu dari mencari nilai x dan y-nya. Membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari. Permasalahan SPLDV yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari biasanya disajikan dengan bentuk soal cerita. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, mengubah tiap besaran menjadi variabel. Yang kedua, membuat model matematika sesuai bentuk umum SPLDV. Yang tadi ada AX plus BY sama dengan C, kemudian ada PX plus QY sama dengan R. Itu merupakan model matematika bentuk umum SPLDV. Kemudian yang ketiga adalah mencari solusi atau penyelesaian menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Nah, metodenya apa aja? Yaitu ada grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari grafik dan eliminasi. Oke, langsung ke contoh pemodelan. Semisal ada soal seperti ini. Andi dan Tono sedang berbelanja di toko alat tulis. Setelah bertransaksi di kasir, didapatkan hasil bahwa Andi membeli 2 buku dan 1 pulpen dengan harga 8.000. Sedangkan Tono membeli 1 buku dan 3 pulpen dengan harga 9.000. Nah, cara memodelkannya ke dalam bentuk matematika adalah kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengubah tiap besaran menjadi variabel. Nah, tiap besaran dari contoh ini adalah ada buku dan juga ada pulpen yang menjadi patokannya di sini. Nah, maka buku dan pulpen ini kita rubah ke variabel. Kita misalkan buku itu X, kemudian pulpen itu Y.
Nah, maka pemodelannya adalah kita bentuk sesuai bentuk umum SPLDV. Di sini Andi kan membeli 2 buku dan 1 buku poin. Berarti 2X plus Y. Nah, dengan harga 8.000 maka sama dengan 8.000. Kemudian Tono di sini membeli 1 buku dan 3 buku poin. Berarti X plus 3Y sama dengan 9.000. Nah, ini cara pemodelan matematikanya dari permasalahan sehari-hari. Jadi SPLDV ini memang seringkali kita gunakan dalam permasalahan sehari-hari yang kita temukan. Salah satu contohnya ketika kita membeli peralatan atau membeli di toko buah, kadang harga jeruk 1 kg jeruk dan ditambah 2 kg apel semisal berapa. Itu contoh permasalahan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Langkah-langkah penyelesaian dari SPLDV metode grafik yaitu yang pertama, gambar grafik dari kedua persamaan dalam satu bidang koordinat kartesius. Kemudian yang kedua adalah mencari titik potong kedua grafik. Nah, diingat kembali cara membuat grafik jika diketahui persamaannya di pertemuan sebelumnya, yaitu pada persamaan garis lurus sudah Ibu jelaskan bagaimana caranya, yaitu dengan mencari titik potong dari variabel X dan juga variabel Y-nya. Kita langsung ke contoh agar lebih mudah. Di sini diberikan 2 persamaan, yaitu 2X plus Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 3. Maka tentukan nilai X dan Y dengan menggunakan metode grafik. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar grafik. Nah, sebelum menggambar grafik, maka kita harus tahu titik-titiknya untuk membuat garis atau membuat grafiknya ini. Maka, yang pertama, kita cari titik potong yang ada di persamaan yang pertama dulu, yaitu persamaan 2X plus Y sama dengan 12. Kita cari titik potongnya di sumbu X terlebih dahulu. Kalau mencari titik potong di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi Y-nya kita rubah menjadi 0, maka hasilnya 2X plus 0 sama dengan 12. Nah, 2-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 12 per 2. Jadi X sama dengan 12 per 2, X sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah 6,0. Ini untuk persamaan pertama, titik potong di sumbu X. Nah, kemudian titik potong yang ada di sumbu Y dari persamaan yang pertama, yaitu kalau titik potongnya di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya kita rubah menjadi 0. Jadi 2 dikali 0 plus Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 12. Jadi titiknya adalah 0,12. Nah, ini untuk yang persamaan pertama. Kemudian yang persamaan kedua. Di sini ada persamaan X min Y sama dengan 3. Kita cari terlebih dahulu titik potong di sumbu X. Jika mencari titik potong di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi, X min 0 sama dengan 3. Maka, X sama dengan 3. Jadi, titiknya adalah 3,0. Kemudian, titik potong persamaan yang kedua di sumbu Y. Kalau di sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Jadi X kita rubah menjadi 0. 0 min Y sama dengan 3. Min Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan min 3. Karena
min Y ini sama saja dengan min 1Y. Nah, min 1-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 3 per min 1. Nah, karena 3 per min 1 maka menjadi min 3. Jadi titiknya adalah 0,-3. Nah, setelah kita ketahui titik-titiknya ini, kemudian kita gambar grafiknya di koordinat kartesius. Nah, ini merupakan gambar dari dua grafik persamaan yang tadi. Untuk persamaan yang pertama tadi didapatkan titik 6,0 dan juga 0,12. Maka kita tuliskan, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini merupakan 0,12. Kemudian di sini adalah 6,0. Nah, ini merupakan grafik persamaan yang pertama yang warna hijau ini. Kemudian persamaan yang kedua, grafiknya adalah yang warna biru. Yang kedua tadi kita peroleh persamaan dengan titik 3,0 dan 0,-3. Nah, ini merupakan 0,-3. Kemudian ini adalah 3,0. Nah, setelah diketahui dua grafik ini, kemudian yang harus kita tentukan adalah titik potongnya. Nah, titik potongnya kan ada di sini. Ini merupakan titik potong, yaitu titik potong pertemuan dari dua grafik ini. Nah, kalau kita menggambar koordinat kartesiusnya itu sesuai dan sama, maksudnya jaraknya itu sama, maka titiknya itu akan benar, akan akurat. Jadi kalau mau menggambar koordinat kartesius itu harus menggunakan penggaris dan harus sama ya jaraknya itu. Nah, maka dihasilkan titik potongnya adalah 5,2. Jadi X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 2. Ini adalah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Yang kedua, membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Yang ketiga, mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah yang kedua itu hilang. Nah, contoh soal agar lebih mudah. Naning membeli 2 kg jeruk dan 1 kg manggis. Ia harus membayar 15.000, sedangkan Dila membeli 1 kg jeruk dan 2 kg manggis dengan harga 18.000. Berapakah harga 1 kg jeruk dan 1 kg manggis? Nah, penyelesaiannya adalah sesuai langkah ini. Kita meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Nah, sebelum itu, maka kita harus menentukan terlebih dahulu bagaimana bentuk persamaannya. Karena tadi kita sudah belajar bagaimana pemodelan, maka kita terapkan juga di sini. Yang pertama, merubah besaran yang ada di soal itu menjadi variabel. Nah, di sini besarannya adalah jeruk dan juga manggis yang akan dirubah menjadi variabel X dan Y. Kita misalkan jeruknya adalah X, kemudian manggisnya adalah Y, maka dapat dituliskan untuk yang Naning itu 2X plus Y sama dengan 15.000. Dan untuk yang Dila itu bisa kita tuliskan 1X plus 2Y sama dengan 18.000. Nah, kemudian kita susun sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian menggunakan eliminasi. Meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Nah, ini merupakan meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama.
Jadi harus diurutkan seperti ini, peletakannya harus seperti ini ya. Untuk persamaan pertama ya yang di atas, untuk persamaan kedua ya yang di bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Nah, di sini kan variabelnya ada X dan juga Y. Kita tentukan terlebih dahulu, kita mau menyamakan yang mana. Semisal ini, yang pertama kita akan menghilangkan variabel X, maka kita harus menyamakan koefisien dari variabel X. Di sini kan koefisien untuk persamaan pertama 2, kemudian koefisien variabel X dari persamaan kedua adalah 1. Jadi kita samakan terlebih dahulu cara. Untuk persamaan pertama kita kalikan 1, untuk persamaan kedua kita kalikan dengan angka 2. Untuk persamaan pertama tetap 2x plus y sama dengan 15.000 karena dikali 1. Nah, untuk persamaan yang kedua, karena ini dikali 2, maka 2x plus 4y sama dengan 36.000. Setelah itu, mengurangkan atau menambah kedua persamaan agar variabel pada langkah 2 hilang. Nah, karena kita akan menghilangkan variabel x, di sini ada 2x dan juga 2x, agar hilang kan berarti harus dikurangi. Maka tandanya adalah pengurangan. Jadi 2x plus y sama dengan 15.000 itu dikurangi 2x plus 4y sama dengan 36.000. Nah, 2x dikurangi 2x kan hilang. Sudah tidak usah ditulis. Kemudian y dikurangi 4y itu sama dengan negatif 3y. Nah, 15.000 dikurangi 36.000 itu sama dengan minus 21.000. Kemudian min 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi dibagi. Min 21.000 dibagi min 3. Hasilnya adalah 7.000. Jadi y-nya sama dengan 7.000. Kemudian untuk menghilangkan variabel y-nya, karena tadi kan sudah menghilangkan variabel x, maka sekarang harus menghilangkan variabel y untuk mengetahui berapa nilai dari x. Seperti tadi, kita susun terlebih dahulu secara urut persamaannya. Nah, ini adalah susunannya. Persamaan pertama adalah 2x plus y sama dengan 15.000. Kemudian persamaan kedua adalah x plus 2y sama dengan 18.000. Nah, karena kita akan menghilangkan variabel y, maka koefisien y-nya ini harus kita samakan terlebih dahulu. Yang atas kan koefisiennya 1, sedangkan yang bawah koefisien y-nya adalah 2. Maka yang atas harus dikalikan 2 agar memiliki koefisien yang sama dengan persamaan yang kedua. Jadi 2x plus y sama dengan 15.000 dikali 2 menjadi 4x plus 2y sama dengan 30.000. Kemudian yang bawah tetap kita kalikan 1. X plus 2y sama dengan 18.000 kita kalikan 1 menjadi x plus 2y sama dengan 18.000. Nah, karena koefisien sudah sama, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengurangkan atau menjumlahkan. Karena ini sama-sama 2y, maka untuk menghilangkan variabel y harus dikurangi. Jadi 4x plus 2y sama dengan 30.000 dikurangi x plus 2y sama dengan 18.000. Hasilnya menjadi 4x dikurangi x sama dengan 3x. Kemudian 2y dikurangi 2y 0 kan, gak usah ditulis. Kemudian 30.000 dikurangi 18.000 adalah 12.000. Lalu angka 3 kita pindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi 12.000 per 3. Jadi X sama dengan 4.000. Jadi diperoleh kesimpulan
kesimpulan bahwa harga 1 kg jeruk adalah 4.000 karena tadi jeruknya kan kita misalkan dengan variabel X. Kemudian harga 1 kg manggis adalah 7.000 karena manggis yang kita misalkan menjadi variabel Y. Nah, ini materinya cukup. Kemudian untuk soalnya silahkan dilihat di PPT yang ada di bahan ajar. Itu sudah ada Ibu berikan 3 soal dari materi ini, silahkan dikerjakan kemudian diupload di KI 3. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.